1461. Yani menatap Satya dengan ekspresi tenang. Dia tidak memiliki rasa takut, dan bahkan merasa percaya diri. Haha, sepertinya itu memang karakteristik ramalan. Apakah kamu memprediksikan bahwa aku tidak akan menyerahkanmu? Satya mendorong wanita di sebelahnya, lalu berkata, kamu beruntung jatuh ke tanganku. Aku memiliki banyak kesabaran untuk berbicara dengan kalian. Jika kalian bertemu dengan orang lain, mereka pasti akan memberikan kalian obat. Jika kalian tidak mau, kalian akan langsung ditebas. Kemudian, dia memandang Yani dan berkata, lalu, ku dengar kamu mengancam kami bahwa jika kamu meminum obatnya, kerajaan Palet akan binasa. Kamu mengandalkan bantuan orangmu itu yang mampu menyakiti Hammer. Yani menatap Satya dengan tenang dan berkata, benar. Apa? Menarik sekali. Hammer orang yang tertutup, tetapi semua orang tahu bahwa dia terluka parah. Ceritakan tentang bagaimana dia menyerang kalian, dan apa yang terjadi dengan yang lainnya, serta apakah Eli benar-benar telah mati. Tanya Satya, jangan khawatir, aku tidak memiliki hubungan dengan Hammer. Aku ingin dia mati. Satya berkata, aku juga berjanji bahwa setelah kamu mengatakannya, aku tidak akan memberitahu kepada orang lain sepatah kata pun. Yani merenung, seolah sedang menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, semua yang menyerang kami mati selain Hammer. Hammer terluka parah dan melarikan diri. Jika bukan karena dia yang tiba-tiba hilang dalam sekejap, mereka semua akan binasa. Apa? Mata Satya bergerak. Kemudian, jemarinya bergerak dan dia berkata, ini lumayan menarik. Namun, sayangnya dia tidak membunuh Hammer. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sebuah informasi. Tidak ada masalah. Orangmu itu telah datang ke kota Zans dan membunuh ide nomor 13. Tentu saja, setelah pertemuan Brelor, Big Jade telah memerintahkan untuk membunuh mereka. Dengan adanya perintah membunuh, maka hanya akan ada satu hasil, yaitu kemungkinan besar mereka akan mati. Satya berkata, jadi, bagaimana jika kamu mengabdi padaku? Aku bisa menjamin jika kamu berguna untukku, kampung halamanmu akan aku jaga dan tidak akan diserang oleh Hammer lagi. Dia tidak akan mati. Yani menggelengkan kepalanya. Yakin sekali. Menarik. Saat kamu berkata begitu, aku jadi sangat tertarik padanya. Satya memandang Yani sambil tersenyum dan berkata, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kalian. Ekspresi Yani sedikit berubah. Satya tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu mereka datang. Mobil bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Tidak ada peraturan mengemudi di jalan dunia ini. Dan di desa-desa itu, ketika Damar dan yang lainnya lewat, mereka menemukan bahwa sebagian besar rumah di dalamnya lebih baik daripada yang dibangun di kota. Selain itu, Damar sama-sama merasakan bahwa setidaknya ada aura tahap penyelesaian di setiap desa. Tampaknya, yang memenuhi syarat untuk masuk adalah yang memiliki jenis talenta dengan kekuatan luar biasa. Kedua kota itu berjauhan, jaraknya 4 atau 5.000 km dari kota JK ke kota Shiba. Namun, dengan kecepatan mobil ini, Damar dan yang lainnya tiba di dekat kerajaan Palet tepat pada siang hari. Dengan teknologi yang sangat maju, tidak akan memakan waktu lama untuk berkeliling dunia. Terlihat sekilas kota Shiba sangat makmur. Tidak ada tembok tinggi di kota, tetapi ketika mobil memasuki kota, itu harus melewati titik pengecekan. Damar dan yang lainnya tidak memiliki obat di dalam tubuh, dan mereka semua berubah mengenakan pakaian orang Big Jade. Mereka tampak seperti orang Big Jade biasa. Tentu saja, mereka masih sedikit gelisah, meskipun Lukas yang dipindai saat pergi ke kota sebelumnya. Ketika mereka meninggalkan kota, mereka tidak memiliki banyak kendali. Kali ini, mereka tidak tahu apakah mereka akan mendeteksinya. Mobil tiba di dekat titik pengecekan dengan sangat cepat, dan seberkas cahaya keluar. Cahaya itu sepertinya menembus mobil hingga ke dalamnya termasuk Damar dan yang lainnya. Kemudian, yang awalnya lampu hijau kemudian berubah menjadi merah saat itu. Ekspresi wajah orang-orang di titik pengecekan tiba-tiba berubah, dan mereka semua melihat ke arah mobil seperti menemukan musuh. Damar dan yang lainnya tercengang. Jelas bahwa, mungkin tidak ditemukan fakta bahwa mereka bukan orang Big Jade asli. Damar menarik napas dalam-dalam. Tangannya sudah memegang Dragon Sword. Jika mereka melakukan kekerasan maka dia akan secara langsung menyerang. Pada saat itu, seseorang dengan pakaian ketat dan pedang panjang di belakangnya keluar dari ruangan titik pengecekan. Tahap penyelesaian.
Damar tampak terkejut. Seorang tahap penyelesaian tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya. Namun, khawatir akan terjadi masalah setelah bertarung. Bagaimanapun, ini adalah markas utama orang Big Jade. Kalian tidak melihat apa-apa. Saat orang itu keluar, dia berbicara dengan suara pelan kepada orang lain. Orang-orang itu terkejut. Mereka adalah tamu terhormat raja. Dia berbicara lagi. Ketika yang lainnya mendengar ini, wajahnya berubah. Kemudian, mereka berhenti berbicara, dan kembali bekerja. Pada saat itu, seorang ahli bela diri yang menguasai tahap penyelesaian datang ke mobil Damar dan berkata, "Tuan dan Nyonya, Raja telah menunggu kalian untuk waktu yang lama. Bisakah mobil kalian berhenti dan mengikuti saya?" Damar dan yang lainnya kebingungan, selain itu mereka juga sangat terkejut. Dari nada bicara orang ini, sepertinya dia tahu identitas mereka. Atau apakah dia salah mengenali orang? Jika karena yang pertama, Damar merasa sangat terkejut. Kemungkinan setelah mereka tiba di planet Skyred, semua tindakan mereka berada di bawah pengawasan orang-orang Big Jade. Orang itu tampaknya telah menebak pemikiran Damar. Dia tersenyum dan berkata, "Rajaku menangkap Yani dan yang lainnya. Rajaku menebak bahwa kalian mungkin datang untuk menyelamatkan yang lainnya. Jadi, dia meletakkan seseorang di setiap titik masuk kota. Setelah terdeteksi bahwa itu adalah orang luar, kemungkinan besar bahwa itu adalah teman Yani. Lagi pula selain kalian, tidak ada orang yang tidak tahu apa-apa lalu berani menerobos masuk." Damar tercengang. Mereka masih tahu terlalu sedikit tentang Big Jade. Damar, bisa jadi ini jebakan. Pada saat itu, Lilia memperingatnya. "Jangan khawatir, rajaku tidak memiliki niat jahat, dan Yani tidak dalam bahaya. Dia hanya ingin mengenal seseorang yang bisa melukai Hammer dan berteman dengannya." Orang itu berkata lagi, "Kerajaan Palet berbeda dengan orang-orang Big Jade lainnya. Jika tidak percaya, aku bisa berbicara dengan raja terlebih dahulu. Bisakah Tuan dan Nyonya membuka pintunya?" Damar mengangguk dan mengambil inisiatif untuk membuka pintunya. Pria itu tersenyum dan tidak takut. Dia lebih dahulu berjalan ke dalam mobil, kemudian menekan lengannya. Tidak lama kemudian, tirai cahaya muncul di depan Damar. Di sana terlihat ada Yani sedang duduk dengan tenang. Muci duduk di kursi. Dia menggoyangkan kakinya sambil melihat sekeliling. Tetua Min terlihat tidak senang. Dia menundukkan kepalanya, seolah memikirkan sesuatu. Selain itu, ada seorang pemuda yang terlihat sinis. Matanya tampak melihat ke layar dan berkata, "Cepat banget. Lapor kepada raja. Mereka khawatir itu jebakan," kata ahli bela diri itu. "Oh, aku kira orang yang menyakiti Hammer adalah seorang pahlawan. Tak disangka, dia sama penakutnya dengan tikus." Satya mendengus dan menatap Yani. Yani dan Muci mengerutkan kening dan berkata, "Mereka bukan Damar dan..." Satya terkejut mendengar hal itu. "Ini kami." Damar berbicara sambil mengubah penampilan aslinya. Karakteristik magis. Satya berbicara dengan rasa penuh ketertarikan. "Damar." Ketika Muci melihat Damar, dia melompat dari kursinya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan dan berkata, "Cepat kemari, kami ada di sini." Bersambung. 1462. Damar menatap Yani kebingungan. Yani juga bergumam, "Tidak ada bahaya. Cepat kemari dulu." Damar mengangguk, lalu dia melihat ahli bela diri di sebelahnya dan berkata, "Tolong pimpin jalannya." Orang itu berbicara beberapa patah kata kepada orang di video, lalu menutup panggilan dan berkata kepada Damar, "Tolong hentikan mobilnya di sini. Aku akan mengantar kalian dengan mobil khusus milik raja." Damar tidak ragu. Mereka turun dari mobil dan pergi ke sebuah mobil mewah dan besar di depan mereka. Orang itu membuka pintu mobil dan berkata, "Silakan masuk." Damar membawa pedang dan pisau di punggungnya, dan yang lainnya membawa senjata mereka. Meskipun Yani mengatakan tidak ada bahaya, bagaimanapun juga itu adalah sarang musuh, dan Damar tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Setelah naik mobil, orang itu tersenyum dan berkata, "Saya Gary. Saya juga anggota kerajaan Palet. Kalian bisa memanggil namaku saja." Damar mengangguk dan berkata, "Oke, Gary." Melihat Damar dan yang lainnya tidak memperkenalkan nama mereka, dia tersenyum dan berbicara ke mobil, "Silakan menuju ke istana." Mobil itu dengan cepat terbang dan langsung menuju ke sebuah bangunan di udara. Bangunan ini sebenarnya lebih mirip dengan benteng baja yang melayang di udara. Sedikit mirip dengan pesawat besar. Energi apa yang harus mereka gunakan untuk bisa bertahan di udara? Namun,
Damar dapat melihat sekilas bahwa penggunaan energi mereka sangat besar-besaran, tapi hal itu tidak sulit untuk Big Jade mengumpulkan dan mengikis sumber daya alam semesta untuk digunakan sendiri. Gary duduk dan berkata, sekarang ada utusan dari 9 negara lainnya di istana. Semua itu karena Nona Yani memiliki karakteristik ramalan yang unik dan sangat penting untuk perkembangan suatu negara atau planet. Jadi 9 kerajaan yang lainnya juga ingin bertarung memperebutkan Yani. Tanya Damar sambil mengerutkan kening. Gary menggelengkan kepalanya dan berkata, hal ini tidak bisa dihindari. Kecuali dia bisa mencapai Uncomon level dan melindungi dirinya sendiri. Hanya ada 2 cara yang tersisa untuknya. Yang pertama diserap oleh penjaga naga, yang kedua dibunuh oleh 10 kerajaan. Saat itu, dia berhenti bicara lalu melanjutkan lagi. Selain itu ada 3 karakteristik unik juga di antara kalian. Terlepas dari orang-orang Big Jade, semua orang juga akan memilih untuk membunuhmu. Hah, karena apa? Damar berkata terkejut. Karena mengekspos karakteristik unik, Hammer tidak menyebutkan keadaanmu di pertemuan itu. Alasan mengapa akhirnya keluar perintah untuk membunuh adalah karena kamu memiliki terlalu banyak karakteristik unik. Selain itu sudah ada 4 jenis ditambah dengan Yani. Gary memandang Damar dan berkata, kalian mungkin tidak tahu apa yang mewakili karakteristik unik. Kemudian, dia lanjut berbicara, karakteristik untuk melambangkan postur menjadi dewa. Itu akan mencam dominasi Big Jade. Aku tidak tahu bagaimana kamu datang ke Big Jade tanpa orang-orang tahu. Namun, sekarang setelah kamu tiba, kamu sebaiknya merahasiakan semua tindakanmu. Kemudian, dia berbicara dengan tenang, meskipun kamu bisa menyakiti Hammer, itu belum cukup untuk sepenuhnya melindungi diri kalian. Damar bertanya, apakah kalian akan membantu kami bersembunyi? Gary tersenyum dan berkata, Raja kami dan Hammer selalu bermusuhan. Mereka adalah musuh abadi. Selama kamu tidak melakukan hal seperti menghancurkan Big Jade, kami akan menutup mata. Raja kami adalah salah satu dari sedikit negara yang memilih menentang diumumkannya perintah membunuh kalian. Hati Damar sedikit tersentuh. Dia lalu mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Kerajaan Palet berbeda dari negara lain. Setelah leluhur kami mengeluarkan peraturan baru, kerajaan kami tidak lagi menyerbu galaksi lain. Namun, kami mengubah cara dengan investasi dan kerjasama. Gary tersenyum dan berkata, jadi, dibandingkan dengan kerajaan lain di Big Jade, kerajaan Palet memiliki reputasi yang sangat baik. Selama percakapan, mobil mereka sudah sampai di atas istana. Sekarang 9 utusan lainnya ada di sisi barat. Kita harus melewati sisi itu dan memasuki istana, Gary berkata. Tentu saja, mereka tidak mengenali seperti apa rupamu sekarang. Namun, karena kita melewati tempat mereka, sebaiknya kita berjaga-jaga. Mobil melewati sisi barat dan langsung menuju ke tempat tertinggi. Di tempat tertinggi ada istana. Mobil mendarat di atas istana. Kemudian, Gary mendaratkan mobil dan membuka pintu. Damar dan yang lainnya turun dari mobil dan melihat istana yang menjulang tinggi. Dia berada di puncak pulau terapung. Di depan istana ada alun-alun besar. Ada beberapa orang yang berdiri di kedua sisi alun-alun, yang seharusnya merupakan seorang penjaga. Damar melihat-lihat dan sedikit terkejut. Penjaga ini seharusnya semua orang Big Jade. Sekiranya ada ribuan orang dan semuanya Eternal Undying Flame. Ayo, Raja ada di dalam, ujar Gary. Damar dan yang lainnya mengangguk. Dia mengikuti Gary dan berjalan menuju aula utama di depan. Kemudian, Gary berhenti dan berkata, silakan masuk. Kamu tidak ikut dengan kami? Tanya Damar. Tanpa izin dari rajaku, kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Gary tersenyum. Damar tercengang. Seluruh Big Jade tidak diperbolehkan untuk memiliki perasaan dan sebagian besar keluarga kerajaan tidak memiliki kerabat, kecuali keluarga kerajaan. Untuk memastikan gen mereka baik, keluarga kerajaan akan memilih wanita yang sangat baik untuk melahirkan keturunan mereka. Oleh karena itu, masih ada beberapa garis keturunan dan persaudaraan di antara keluarga kerajaan dan beberapa negara. Damar berjalan ke aula utama yang besar tanpa ragu-ragu. Saat baru masuk, ada sosok seseorang yang bergegas mendekat dan berkata, Damar. Damar tidak bereaksi apa-apa. Wangi harum memasuki hidungnya, dan Muci bergegas ke pelukannya. Kami ditangkap. Aku pikir sudah mati. Aku pikir aku tidak bisa melihat kalian lagi. Untungnya kami masih bertemu lagi, kata Muci dengan semangat.
Damar memegang kepalanya. Yani jelas tidak begitu semangat seperti Muci, tapi senyum masih muncul di wajahnya. Dia mengangguk ke arah Damar. Thalia dan Lilia menyapa mereka. Satya dari atas melihat perilaku mereka dan sedikit terkejut. Dia bisa merasakan kegembiraan orang-orang ini dari lubuk hatinya. Ini, perasaan yang sepertinya belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Pada saat itu, mata Satya tertuju pada Damar. Dia berkata dengan penuh antusias, "Mata iblis." Semua orang tampak sangat terkejut saat mendengar itu. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Satya. Lilia tidak bisa menahan diri. Dia tiba-tiba menatap Satya dan bertanya, "Yang mereka katakan benar. Kamu benar-benar tahu mata iblis." Satya tersenyum dan berkata, "Tak disangka, ternyata selain kerajaan Palet masih ada orang yang tahu cara menggunakan mata iblis di alam semesta ini. Aku pikir kutukannya telah menyebar dan pasti sudah mencapai tahap selanjutnya yang tidak dapat dibalikan." Lilia terkejut, dan buru-buru berkata, "Apa maksudmu?" "Aku adalah pemilik karakter kutukan." Satya berkata, "Kalian mungkin tidak tahu bahwa karakteristik kutukan pernah menjadi salah satu karakteristik unik. Itu diciptakan oleh Dewa Kekacauan. Setelah jatuhnya Dewa Kekacauan, karakteristik kutukan tersebar dan menjadi karakteristik langka. Kemudian, dia melanjutkan, kamu tidak bisa pulih kecuali menemukan sumber kutukan." Pupil Damar menyusut, dia menatap Lilia. Karakteristik hidup Lilia juga merupakan salah satu karakteristik langka sebelumnya. Sampai dia bertemu Enlightenment Tree, dia menyerap energi vitalitas yang sangat luar biasa, dan kemudian karakteristik hidupnya berubah menjadi karakteristik unik. Kalau begitu, Enlightenment Tree sebenarnya adalah sumber vitalitas karakteristik hidup. Mata iblis adalah teknik kutukan paling kuat yang diciptakan oleh Dewa Kekacauan. Kekuatan kutukan ini adalah selama kamu bisa memahami cara penggunaannya, kamu bisa menggunakannya meskipun tidak memiliki karakteristik kutukan. Bersambung, 1463. Satya berkata dengan tenang, "Aku pikir hanya aku dari kerajaan Palet yang bisa menggunakannya. Tak disangka ternyata ada orang lain yang dapat menggunakannya di alas semesta yang luas ini." Lilia memandang Satya dan bertanya dengan gugup, "Lalu, bagaimana menghilangkannya?" Damar juga mengangkat kepalanya dan menatap Satya. Satya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami juga butuh ribuan tahun untuk bisa memahami caranya. Cara menggunakannya ini harus membutuhkan bakat yang sangat luar biasa untuk memahaminya. Setelah menggunakan, orang yang dikutuk akan mati, dan orang yang mengutuknya juga akan mati. Apa yang kita pahami hanyalah cara menggunakannya. Aku telah mempelajari mata iblis selama bertahun-tahun dan mendapatkan banyak pelajaran darinya. Jika itu hanya tahap awal, mungkin aku masih tahu caranya. Namun, apa yang terjadi pada bocah ini telah mencapai tahap mata Dewa Kekacauan terbuka." Satya menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dewa Kekacauan itu sendiri. Tidak ada cara apapun untuk menghilangkannya?" tanya Damar sambil mengerutkan keningnya. "Tidak ada." Satya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali aku menemukan sumber kutukan dan menjadikan karakteristik kutukan menjadi karakteristik unik. Mungkin akan ada secercah harapan. Jika tidak, Dewa Kekacauan harus kembali, atau menemukan solusi yang ditinggalkan oleh Dewa Kekacauan." Namun, Dewa Kekacauan adalah karakter dalam legenda. Itu sama seperti mitologi. Di dalam mitologi, dia sudah lama terbunuh oleh 7 dewa dan karakteristiknya menyebar. Dan bukan hanya kalian yang ingin menemukan metode untuk menghilangkan kutukan. 10 kerajaan Big Jade telah menghabiskan banyak sumber daya untuk menemukannya selama ribuan tahun. Satya menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan keningnya dalam-dalam saat mendengarkannya. Perasaan Damar juga terenyuh. Siapa yang mau mati jika bisa tetap hidup? Damar juga tidak menginginkannya. Dia selalu memiliki suatu harapan di dalam hatinya. Namun, pada saat itu mendengarkan perkataan Satya, tampaknya harapannya hancur. Bisa dikatakan bahwa dia merasa tertekan dan sedih. Dia juga ingin menemani orang tuanya dan menua bersama Lilia. Ketika itu hanya menjadi khayalan, dia merasakan kesedihan di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak ingin melihat orang lain merasa sedih karena dirinya sendiri. Mungkin satu-satunya keuntungan adalah mereka tidak lagi mengingat dirinya saat dia mati. Itu hal yang baik. Setidaknya, mereka tidak akan terlalu sedih karena dirinya mati. Tidak mungkin. Pasti ada cara lain. Guntur berkata, selama Damar bisa mencapai Uncomon level,
dia bisa menahan kekuatan kutukan itu sendiri. Satya merenung. Dia mengangkat alisnya dan menatap Damar. Kamu yang melukai Hammer. Dan kamu bukan Uncomon level. Iya, tahap penyelesaian, ujar Damar dengan tenang. Bohong, Satya berkata. Tahap penyelesaian bisa mengalahkan Uncomon level. Apakah kamu tahu ada perbedaan kualitas yang sangat besar antara Uncomon level dan Immortal Undying Flame? Aku tidak tahu. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula aku tidak benar-benar mencapai Uncomon. Aku hanya melakukannya dengan santai ketika menebas Hammer. Jika dia tidak melarikan diri, kami tidak akan datang ke sini. Satya tercengang. Dia merasa takjub dengan Damar. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Aku ingin bertemu denganmu kali ini selain karena ingin melihat seperti apa orang yang melukai Hammer, sebenarnya juga ingin bekerja sama denganmu. Seru Satya dengan tenang. Mata Damar menyipit. Identitas semua orang di Big Jade akan dimasukkan ke dalam sistem sejak lahir. Jika kalian ingin pergi ke negara atau kota manapun, kalian akan dipindai. Ketika ditemukan merupakan orang luar dan tidak ada orang Big Jade yang membuktikannya, akan langsung dibunuh. Satya berkata, dan aku bisa membantumu untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja meskipun aku tidak bisa menyelesaikan masalah mata iblis, tetapi studiku tentang mata iblis selama ribuan tahun dapat membantumu mengulur waktu. Satya berkata, aku terawang aura dan kondisimu saat ini, paling lama bisa bertahan 1 tahun. Aku bisa membantumu memperpanjang waktu ini sedikit lebih lama. Damar memandang Satya dan bertanya, aku harus membayarnya dengan apa? Bagus. Satya tersenyum dan berkata, aku suka berurusan dengan orang yang langsung terus terang sepertimu. Yang harus kamu bayar, sangat sederhana. Pertama, aku tidak berurusan dengan Hammer. Aku ingin dia mati, jadi aku bersedia membantumu. Kamu bunuh Hammer, Satya berkata. Kedua, kamu tidak boleh menyerang Big Jade. Ketiga, pada saat itu, dia bergerak sedikit dan berkata, aku ingin kamu membantuku menemukan 2 orang hilang. Hah, Damar tampak sedikit terkejut dan berkata, siapa yang kamu cari? Ayahku, Daryl, dan teman baiknya, Saka. Informasi tentang hilangnya mereka akan aku serahkan padamu nanti, Satya berkata dengan tenang. Damar sedikit terkejut dan berkata, kalian sendiri. Aku tahu, kamu ingin bertanya mengapa aku tidak mencarinya sendiri. Pertama, aku dan kerajaanku tidak leluasa bergerak karena dikekang 9 kerajaan lainnya. Dan termasuk penjaga naga. Kedua, kami tidak memiliki karakteristik ramalan, ujar Satya dengan tenang. Wendy mengerutkan keningnya dan berkata, apakah mereka hilang? Akankah mereka sebenarnya sudah mati? Tidak mungkin, seru Satya, Saka adalah orang terkuat yang pernah kutemui dalam hidup ini. Tidak ada siapapun yang bisa membunuhnya. Mereka pasti menghilang karena alasan lain. Mereka pasti masih hidup, terkuat. Bagaimana dengan 7 dewa? Tanya Wendy. 7 dewa. Satya menaikkan ujung bibirnya dan berkata, itu hanya karakter dalam mitologi dan legenda. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya. Tampaknya di dunia manapun ada yang percaya dan tidak percaya. Jika kamu menyetujui 3 persyaratan itu, aku akan membuat identitas untuk kalian. Selama kalian tidak melakukan macam-macam, kalian pasti dapat datang dan pergi dengan bebas di Big Jade. Tentu saja, kalian hanya boleh menyerang orang-orangnya Hammer, ujar Satya dengan tenang. Damar merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kerjasama ini bagus. Namun, aku punya satu permintaan lain. Seru Damar, Saka berteman baik denganmu. Aku harap aku bisa membaca beberapa tulisan yang dia tinggalkan dan berhubungan dengannya, ujar Damar. Kenapa, kamu juga ingin mempelajarinya? Satya menggelengkan kepala. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa memecahkannya sama sekali. Hanya beberapa orang yang bisa menafsirkan setengahnya. Aku ragu itu sama sekali bukan warisan Saka. Bagaimana jika bisa? Damar tersenyum. Baiklah, kami dulu punya banyak, tapi sekarang hanya ada beberapa halaman yang tersisa, ujar Satya. Bagaimana dengan yang lainnya? Damar mengerutkan keningnya. Aku pikir barang-barang itu tidak berguna, tapi banyak orang yang berpikir itu sangat berharga. Jadi, aku hampir menjual semuanya dan mendapatkan banyak imbalan, ujar Satya. Damar tercengang sampai kehabisan kata-kata. Itu membuat Damar tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, ini adalah catatan harian Blade Berserker.
Melihat halaman pertama, sebagian besar hal yang dicatat adalah tentang hal sehari-hari. Tidak seperti yang diukir di atas batu prasasti bumi. Memiliki aura pedang, ini hanya catatan yang sangat biasa. Ini benar-benar tidak berguna. Alasan mengapa Damar ingin melihatnya adalah bahwa dia hanya ingin melihat apa yang dialami leluhurnya di dunia ini. Hanya saja Damar benar-benar terkejut saat Satya mengatakan dia menukarkan ini semua dengan harta. Damar tidak berniat memberitahu Satya bahwa dia sebenarnya berasal dari tempat yang sama dengan Saka. Meskipun hubungan antara kerajaan Palet dan Saka baik sejak datang ke planet Skyred. Namun, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan sekarang? Sebuah planet utama membuat Hammer bersemangat. Bagaimana jika Satya tahu bahwa bumi adalah planet utama dan dia memiliki pemikiran lain? Bersambung, 1464. Satya tampak sedikit gugup. Dia melirik dan berkata, "Pengawal, ambil beberapa halaman skrip rahasia Blade Berserker." Tidak lama kemudian, seseorang turun dan beberapa kertas muncul. Beberapa orang kerajaan Palet juga ada yang ahli bela diri setingkat Blade Berserker. Namun, mereka tidak memahami apapun dari sana. Tulisan yang ada di sana menggunakan bahasa dari kampung halaman Blade Berserker. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali dia, ujar Satya. Damar tersenyum dan berkata, "Kita coba saja." Kemudian, dia mengambil halaman pertama kertas itu. Tidak ada banyak tulisan di sana. Kalimat pertama mengejutkan Damar. Perempuan suku Kuman lumayan juga. Pantas saja Daryl suka mencari perempuan suku Kuman. Pada akhirnya aku memutuskan untuk berani mencoba. Aku tidak ingin menyesal. Ketika Damar membaca itu, dia terdiam. Dari tulisan-tulisan sebelumnya, dia juga dapat mengetahui bahwa suku Kuman adalah ras dalam Big JD di mana seorang pria pada akhirnya berubah menjadi seorang wanita. Blade Berserker di catatan sebelumnya masih merasa tidak suka. Namun, di kalimat pertama ini dia pergi mencobanya. Tidak tahu bagaimana, Damar perlahan-lahan menggambarkan penampilan Blade Berserker di dalam otaknya. Awalnya dia adalah ahli pedang yang santai, sekarang dia sudah berubah menjadi pria tua yang berpenampilan mengerikan. Dia lanjut membaca, "Daryl memutuskan untuk pergi bersamaku. Sebenarnya itu tidak perlu, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sulit baginya untuk mengurus kerajaan Palet. Untuk apa dia ikut? Perjalanan ini sangat mematikan dan tidak ada kehidupan. Namun, aku pikir dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Dia memohon untuk ikut denganku. Dia pasti memiliki suatu tujuan. Aku tiba-tiba merasakan bahwa aku ditipu olehnya. Namun, itu tidak masalah. Pada akhirnya semuanya akan terbongkar. Hanya ada sedikit catatan di halaman ini, hanya ada beberapa baris." Berdasarkan catatan itu, Blade Berserker tampaknya pergi ke suatu tempat untuk mempelajari teknik bela diri. Namun, tidak jelas dinyatakan di sana. Mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa dia menghilang. Damar diam saja. Dia melihatnya beberapa kali. Dia mengerutkan kening dan mengambil kertas kedua. Satya melihat ekspresinya dan berkata, "Aku sudah bilang, tidak ada gunanya." "Kamu tidak percaya?" Damar tersenyum padanya dan membaca yang kedua. "Sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Murai utusan Dewi Perang dan Suli utusan Dewa Matahari ingin mengundangku menjadi pengikut dewa yang mereka percayai. Sayangnya, aku tidak tertarik pada dewa mereka. Aku lebih tertarik untuk tidur dengan Suli. Dia adalah wanita asing yang paling anggun yang pernah kutemui. Sosok dan suaranya benar-benar memikatku. Aku memintanya untuk bersama-sama memproduksi keturunan yang sangat baik. Dia hampir saja memotongku dengan pisau. Dia layak menjadi pengikut Dewa Matahari. Dia memiliki temperamen yang panas dan membuatku semakin terpesona padanya. Aku sama sekali tidak percaya adanya dewa di dunia ini. Sama seperti kita, mereka hanyalah karakter dalam kisah mitologi. Ketika mengirim mereka pergi, Murai mengancam bahwa aku akan mati di suatu perang dalam 3 hari. Benar-benar lelucon. Di galaksi Big Jade, tidak ada yang bisa bertarung. Dalam 3 hari, aku akan menebas si kepala botak, iyalah. Oh iya, Daryl bilang 2 hari yang lalu bahwa dia akan mengundang beberapa orang, lalu menjelajahi tanah terlantar dewa bersama. Sejujurnya, aku tidak tertarik dengan tempat di mana burung tidak bisa bertelur itu. Apakah ada wanita cantik di dalamnya? Namun, Daryl bilang pasti ada keajaiban di dalamnya. Sayangnya, sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang percaya pada dewa-dewa ini. Namun,
Satya anak yang baik. Dia sejak kecil mengikutiku dan menjadi seseorang yang tidak percaya dewa. Orang-orang ini tidak logis. Mereka berdoa kepada dewa setiap hari, lalu apakah dia yang memberimu beras? Tak kusangka, ada yang cantik di antara orang-orang yang dia undang. Aku tidak tahan. Di halaman itu, ada tulisan yang tidak terbaca oleh Damar. Namun, ketika dia melihatnya kembali, pupil Damar tiba-tiba menyusut. Aku tidak menyangka sangat susah melarikan diri dari mata iblis. Tak disangka, hanya tersisa 2 tahun lagi. Damar sangat terkejut. Blade Berserker pernah terkena mata iblis. Lalu, dia berhenti membaca di bagian itu. Ada yang kamu dapatkan? Satya melihat ekspresi Damar dan tidak tahan untuk bertanya. Damar menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada. Satya merasa dirinya telah benar. Dia berbicara sambil mengangkat ujung bibirnya. Sudah kukatakan, ini tidak berguna sama sekali. Damar menatap Satya. Satya jelas sudah tidak muda. Namun, dia tidak terlihat seperti orang yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun, dia barusan membaca bahwa Satya sepertinya dibesarkan oleh Blade Berserker sejak kecil. Dia merasa lega melihat wanita itu berbaring di samping Satya. Dia merenung dan bertanya, omong-omong, bolehkah aku bertanya? Kira-kira kapan kalian mendapatkan mata iblis? Ribuan tahun yang lalu. Seharusnya sekitar 10 tahun sebelum ayahku dan Blade Berserker menghilang. Satya kembali bertanya, kenapa? Damar tampak terkejut. Berarti itu benar berdasarkan urutan waktu. Blade Berserker menyebutkan bahwa dia hanya bisa hidup selama 2 tahun. Namun, dia menghilang 10 tahun kemudian. Dan dia terkena mata iblis. Namun, dia masih diingat oleh semua orang sekarang. Ini bisa jadi berarti bahwa seseorang akan menghilang dalam ingatan semua orang setelah mendapatkan kutukan mata iblis, adalah bohong. Atau Blade Berserker masih hidup sampai saat ini. Dengan kata lain bahwa dia memecahkan kutukan itu dalam beberapa tahun ke depan. Melihat dari ekspresi Satya, sepertinya dia tidak tahu mengenai Blade Berserker yang terkena mata iblis. Tidak banyak orang yang memikirkan tentang masalah ini. Tentu saja, apapun situasinya, membangkitkan harapan Damar. Blade Berserker bisa hidup sampai sekarang setelah dikutuk. Apakah dia tidak bisa? Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerahkan kertas itu kembali kepada orangnya Satya. Kemudian, dia menarik napas panjang lagi, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, aku bersedia bekerja sama dengan kerajaan Palet. Senyum muncul di wajah Satya. Dia berjalan ke arah Damar, menjabat tangannya dan berkata, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Damar tersenyum dan berkata, aku sekarang akan membawa kalian untuk memasukkan data pribadi kalian. Namun, penampilan kalian sebenarnya terekspos saat bergerak di kota Sans. Untungnya teknik penyamaran kalian sangat hebat. Seharusnya tidak ada yang bisa mengenali kalian dengan mempertahankan penampilan kalian ini. Lilia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan Yani dan yang lainnya? Ada banyak orang di luar. Satya berkata dengan bangga sambil tersenyum, saat terjadi hal yang tidak diinginkan, aku akan langsung memberitahu bahwa kalian dibebaskan olehku. Tidak akan ada masalah, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka tidak akan berani denganku. Sementara itu, di kota Sans, di dalam kamar si bisu. Si bisu tergeletak di bawah dan dikelilingi oleh darah. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan perlahan bangkit. Terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia memiliki karakteristik ramalan. Karakteristik unik. Kemudian, dia melihat ke arah bawah, dan seluruh badannya terkejut hingga mundur beberapa langkah. Di permukaan, ada sebuah pola yang dibuat dengan darah. Seluruh tanah penuh dengan darah. Darah masih mengalir perlahan-lahan dan menyatu membentuk sebuah gambar. Si bisu begitu ketakutan hingga berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar melihat gambar yang ada di bawah. Itu terlihat seperti gambar pemandangan. Di gambar itu tampaknya berada di permukaan yang tidak rata. Permukaannya rusak parah. Di atasnya tergambar sayap Phoenix dan ekor naga yang patah dan berdarah-darah. Bersambung, 1465. Jika Hugo, Bagas, dan yang lainnya ada di sana, mereka pasti memiliki kesan pada lukisan itu. Pada awalnya, gambar yang sama pernah muncul di perkamen. Pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa itu adalah perkamen dan itu mewakili tindakan peringatan dini tertentu. Kemudian,
Damar dan Thalia melakukan tugas itu lagi, dan masih tetap bertahan. Jadi, Hugo dan yang lainnya tidak mengambil hati masalah ini. Tentu saja, bagi Hugo dan Bagas, mereka adalah orang biasa dan orang yang tidak percaya dewa. Mereka tidak memiliki pengalaman pribadi yang nyata tentang karakteristik itu. Jadi, mereka tidak tahu seberapa kuat karakteristik tersebut. Tentu saja, gambar ini sedikit berbeda dengan gambar sebelumnya. Selain ekor naga dan sayap Phoenix yang patah, ada gambar banyak orang. Seluruh gambar sangat besar, dan hampir menyebar di seluruh ruang tamu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, si bisu bergegas ke kamar mandi terdekat dan mengambil air untuk menghapus noda darah ini. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, lalu mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah langit berbintang. Di lautan bintang yang luas, sebuah pesawat super besar berwarna putih bergantung di ruang hampa. Pesawat besar ini mirip dengan pesawat besar yang Hammer bawa ke Eternal Planet di awal. Tentu saja, memiliki perbedaan juga. Misalnya, ada tanda seperti tengkorak di bagian kepala pesawat. Pada saat itu, di kabin tertinggi pesawat, berdiri seorang pria yang telanjang dada, dan dua pedang disilangkan di punggungnya. Rambutnya berantakan dan wajahnya memiliki banyak janggut. Dia hanya berdiri di sana, melihat ke arah depannya dengan senyum di wajahnya. Di depan sana ada juga pesawat yang sama besarnya milik Raya. Lutfi, terdengar suara dingin Raya. Raya, sudah lama tidak berjumpa. Apakah kamu tertarik untuk tidur denganku? Pria kuat dengan tubuh telanjang dada itu tertawa. Tempat mereka berada adalah di langit berbintang, dan di sekitar langit berbintang ini terdapat sabuk asteroid yang dapat melindungi sinyal detektor Big Jade ke alam semesta. Jika orang Big Jade atau orang-orang di jaringan alam semesta yang dicakup Big Jade melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut. Lutfi, Raja Langit Berbintang. Dia tidak hanya meneror seluruh langit berbintang dengan kekuatan, tetapi juga membuat orang-orang Big Jade pusing. Dia memiliki sejarah yang panjang. Pernah suatu ketika, beberapa penjaga naga yang uncommon level ingin mengejarnya. Seluruh pasukan penjaga naga dihancurkan dan sebuah pesawat besar mereka hilang. Kemudian, dia menghilang ke langit berbintang yang luas dengan pengikutnya untuk menghindari kemarahan Big Jade. Dia menghilang selama ribuan tahun. Ketika dia kembali lagi, dia mengatakan bahwa dia mencapai ujung alam semesta dan mengetahui rahasia asal-usul alam semesta. Big Jade sekali lagi merencanakan untuk menangkapnya. Namun, kekuatan Lutfi tidak seperti dulu. Itu membuat orang Big Jade jadi semakin sakit kepala. Kepala penjaga naga turun tangan sendiri beberapa kali, tapi dia tidak berhasil menangkapnya. Dia juga mendapatkan gelar Raja Langit Berbintang. Sekarang, dua kelompok pembajak langit berbintang telah bertemu di sabuk asteroid. Ini benar-benar mengejutkan. Kamu menemukan sesuatu? Tanya Raya. 3 planet yang kamu sebutkan tidak menemukan jejak Daryl dan Saka. Lutfi berkata dengan tenang, ribuan tahun telah berlalu. Menurutku mereka sudah mati. Kamu tidak perlu begitu bersikeras. Karena mereka tidak ada di 3 tempat itu, maka mereka mungkin telah kembali ke Big Jade. Raya menatap Lutfi dan berkata, kamu ingin pergi ke Big Jade? Lutfi mendengus dingin, saudaraku mati di tangan Big Jade, dan mereka akan membayar dengan seorang uncommon level sebagai harganya. Aku punya saran. Raya berkata, kamu bisa menyerang Hammer. Hammer pergi menyerang di luar planet. Lalu, dia adalah satu-satunya yang kembali dengan cedera serius dan belum sepenuhnya pulih sejauh ini. Ellie terbunuh dan posisi Hammer hampir bisa dikatakan kosong. Meskipun aku berada di langit berbintang, informasinya tidak begitu sampai di telingaku. Jadi, ada beberapa orang asing uncommon yang telah masuk ke galaksi Big Jade. Lutfi bertanya, tujuan mereka adalah Hammer. Kamu ingin aku membantu mereka? Bukan membantu, sebut saja bekerja sama. Raya berkata, orang itu sangat luar biasa. Intinya, aku hanya ingin memilih seorang uncommon level Big Jade untuk dibunuh. Namun, bukan berarti aku tidak bisa menyerang Hammer. Seru Lutfi. Aku harap, Raya menatapnya dan berkata, aku harap kamu bisa pergi ke tanah terlantar dewa dan melihat situs dewa kekacauan untuk melihat apakah dapat menemukan solusi untuk mata iblis. Jika kamu menemukannya, aku bersedia membayar berapapun harganya. Berapapun, Lutfi bertanya dengan begitu tertarik, termasuk memiliki anak denganku. Raya diam saja. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa Raya telah mengubah arahnya dan tidak lagi di depan Lutfi.
Raya memasuki langit berbintang. Melihat ke arah Raya pergi, Lutfi menyeringai. "Kapten, aku ikut denganmu." Terdengar suara dari belakang Lutfi saat itu. "Kamu awasi wanita-wanita yang berkarakteristik unik itu." Lutfi menatap orang di belakangnya. Pengikut kelompok Lutfi tidak terlalu banyak, hanya ada 20 orang lebih. Namun, semuanya di atas tahap penyelesaian. Dia mengambil jalur elit. "Saudaraku semua." Lutfi menatap semua orang dan berkata, "Aku merasakannya. Tidak lama lagi kita bisa kembali ke kampung halaman kita." Damar benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di kota Zans dan pertemuan antara dua kelompok pembajak di langit berbintang. Pada saat itu, dia mengikuti Satya dan berjalan ke sebuah ruangan. Dengan menggunakan karakteristik magis, Damar menyesuaikan penampilannya, dan kemudian mulai memasuki beberapa gambar. Setelah masuk, langkah selanjutnya adalah mengandalkan Satya untuk pengoperasiannya. Sebagai raja dari salah satu 10 kerajaan, sangat mudah baginya untuk menambah populasi Big Jade. Damar dengan cepat memasukinya, dan yang lainnya juga masuk bersamanya. Satya mengajari Damar beberapa cara untuk mengendalikan mata iblis. Berlari 3 kali sehari dapat memperlambat timbulnya mata iblis. Menurut Satya, jika ditangani dengan baik, dapat memperpanjang waktu timbulnya mata iblis hingga lebih dari 3 tahun. Itu membuat Damar menghela napas lega. "Oh iya, apakah ada ahli bela diri Uncomon level yang berteman baik dengan Hammer?" tanya Damar. Satya memandang Damar dengan terkejut. "Kamu memiliki nafsu yang besar, ya?" "Untuk berjaga-jaga, hanya mencari tahu saja," ujar Damar. Satya menatapnya dengan curiga dan berkata, "Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Namun, itu tidak masalah. Aku tidak suka dengan orang-orang yang berteman dengan Hammer." Kerajaan Moldova yang menempati peringkat kelima di antara 10 kerajaan, Hammer memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Lalu, Hammer juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iwong dari penjaga naga. Satya kembali berkata, "Ada 3 ahli bela diri Uncomon level di kerajaan Moldova. Aku akan memberimu informasi spesifiknya nanti." "Terima kasih," seru Damar. "Namun, aku tidak menyarankanmu untuk membuat terlalu banyak musuh. Galaksi Big Jade sangat rumit." Satya berkata, "Lagi pula, musuhmu hanya Hammer seorang. Lebih baik tidak memiliki pertentangan dengan orang lain. Itu tidak baik untukmu. Aku tahu harus bertindak sejauh mana." Damar menganggukkan kepala. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Big Jade. Namun, jika koordinat bumi terekspos sampai ke mulut orang lain, bumi masih dalam bahaya. Informasi tersebut dengan cepat dimasukkan ke dalam sistem. Setelah merekam informasi, Satya menyerahkan informasi itu kepada orang lain dan meminta mereka untuk beroperasi. Dia membawa Damar dan yang lainnya kembali ke aula sebelumnya. Ketika mereka sampai di aula, Satya berkata, "Apakah aku bisa tahu rencana kalian?" Bersambung 1466. Meskipun mereka saling bekerja sama, tapi Damar tidak bisa mempercayainya 100%. Setelah terjadinya pengkhianatan Eternal Planet, dia tidak akan mempercayai siapapun kecuali orang-orang di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak nyaman untuk menjelaskannya. "Sudahlah, aku juga terlalu malas untuk bertanya. Ingat perkataanku, bukan hanya berurusan dengan Hammer, tapi juga temukan ayahku dan Blade Berserker. Harus bergegas juga," seru Satya. Saat itu, dia berkata, "Selain itu, Gary akan bertanggung jawab untuk komunikasi kalian. Kalian pasti belum memiliki alat komunikasi Big Jade. Nanti kalian akan dilengkapi alat komunikasi itu. Alat komunikasi itu dapat memastikan melakukan panggilan video tanpa hambatan di seluruh Big Jade." Damar mengangguk. Dia masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memahami peradaban dan teknologi Big Jade. "Aku memberi kalian kebebasan penuh. Kalian bisa menghubungi Gary ketika tiba di sana. Kemudian, dia akan mengatur pekerjaan dan akomodasi kalian. Bisnis kami ada di seluruh dunia. Negara manapun dapat memberikan kalian pekerjaan." Satya berkata, "Tentu saja, itu hanya formalitas. Kalian tidak perlu bekerja. Kalian dapat melakukan urusan kalian sendiri dengan nyaman." Kemudian, dia berbicara dengan serius lagi, "Aku harus memperingatkan kalian lagi bahwa Big Jade memiliki pertentangan secara internal. Aku hanya memperbolehkan kalian menyerang Hammer dan orang-orang yang membantunya. Namun, hanya itu saja. Aku harap kamu tidak melewati batas."
Aku juga tidak ingin menjadi musuh seluruh Big Jade, ujar Damar sambil tersenyum. Raja, saat itu, Gary masuk dan berkata, utusan dari 9 kerajaan lainnya telah datang. Mereka ingin melihat Yani. Satya tersenyum dengan dingin dan berkata dengan tenang, kamu bawa mereka pergi. Komunikasikan dengan mereka dan coba memenuhi semua permintaan mereka. Aku akan bertemu para bajingan ini. Kemudian, dia seperti memikirkan sesuatu. Dia menatap Damar dan berkata, oh iya, kamu memiliki karakteristik magis, kan? Iya, Damar tidak menyangkalnya. Kalau begitu, aku bisa memberimu arahan. Kamu bisa berpura-pura menjadi Lutfi, Raja Langit Berbintang. Dia juga memiliki karakteristik ini. Baru-baru ini saudaranya dibunuh oleh penjaga naga. Dia berkata bahwa dia akan membuat Big Jade membayar akibatnya. Kamu bisa bertanya pada Gary tentang penampilannya. Seru Satya. Ketika Satya pergi, Gary tersenyum dan berkata, kalian bisa ikut denganku. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, dan Raja akan mengurus semuanya. Damar dan yang lainnya tidak menolak. Mereka berganti pakaian dan memakai komunikator Big Jade. Kemudian, mereka naik pesawat dan meninggalkan istana. Pesawat melaju ke kota di bawah, dan kemudian berkeliaran di sekitar kota. Aku sudah mengerti tujuan rajaku, tapi aku tidak tahu kota mana yang akan kalian tuju. Aku akan mengirim kalian ke sana, ujar Gary sambil tersenyum. Di kota mana Hammer tinggal? Tanya Damar. Tentu saja kota tempat tinggal Hammer adalah ibu kota kerajaan Jiglan, yaitu kota Yara. Gary berkata, hanya saja kota Yara dijaga ketat saat ini. Sebenarnya agak sulit bagimu jika menyerang di dalam kota. Dan begitu ketahuan, konsekuensinya mungkin. Apakah ada ahli bela diri Uncomon level lain di sana? Tanya Damar. Tidak ada. Gary menggelengkan kepala. Damar berkata, kalau begitu, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika dia sendiri, kita tidak memiliki masalah besar jika kita ingin mundur. Gary tercengang. Damar dapat mencelakai Satya jika seperti itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mobil itu berputar arah dan langsung menuju kota Yara. Sebenarnya Damar punya rencana, yaitu pergi ke kota Yara dan mencari cara untuk mengetahui apakah Hammer membocorkan koordinat bumi atau tidak. Jika tidak, mereka akan menemukan jalan untuk kembali dan membunuhnya secara langsung. Mereka adalah tim kecil, tapi mereka cukup elit. Selain Kristal, Muci, Desi, dan Guntur, yang lainnya menguasai tahap penyelesaian. Selain itu, Guntur dan Desi hampir mencapai tahap penyelesaian, dan kapan saja bisa menerobosnya. Ada juga Dewa Mabuk yang peak Uncomon level. Meskipun Damar tidak tahu ada berapa ahli bela diri yang menguasai tahap penyelesaian di bawah Hammer, tapi Damar merasa bahwa mereka saja sudah cukup. Namun, Damar tidak sepenuhnya yakin menghabisi Hammer. Dia dalam kondisi fisik yang istimewa saat bertarung dengan Hammer sebelumnya. Dan kedua belah pihak sama-sama terluka parah. Menurut pemikiran Damar, lebih baik menyelinap masuk terlebih dahulu dan menunggu Dewa Mabuk benar-benar mencapai Uncomon level. Berdasarkan perkataan Dewa Mabuk, dia tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk menembus itu. Mereka akan mengumpulkan informasi dan menunggu sampai hari ketika Dewa Mabuk menerobos Uncomon level, barulah saat itu Damar dan yang lainnya menyerang. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya memberitahu Satya dan yang lainnya tentang rencana itu. Damar tidak percaya 100% kepada orang kerajaan Palet. Kedua belah pihak hanya bekerja sama karena memiliki kepentingan masing-masing. Meskipun Satya mengatakan dia tidak berurusan dengan Hammer, Damar berpikir bahwa pasti ada banyak kepentingan yang terlibat. Sama seperti Satya yang hanya berbicara tentang kerjasama, tapi dia terlalu banyak bertanya kepada Damar. Sedangkan Damar tidak terlalu banyak bertanya tentang tujuan sebenarnya Satya. Semua orang tahu itu. Mobil itu terus bergerak maju. Damar melihat ke sebuah desa dan bertanya, sepertinya ada ahli bela diri yang menguasai teknik penyelesaian di desa ini, ya. Setelah menembus Immortal Undying Flame, kamu tidak perlu bekerja. Gary berkata, kebanyakan ahli bela diri Immortal Undying Flame ditugaskan untuk tinggal di kastil yang ditangguhkan atau pergi ke pegunungan yang dalam untuk memahami pencerahan dengan tenang. Planet Skyred bertarung dengan sengit, tapi Big Jade memiliki aturan yang ketat dan tidak bertarung sesuka hati. Sebagai komponen utama mereka, orang-orang ini dilindungi dengan sangat baik. Setelah beberapa jam, mobil Gary memasuki kota Yara. Dia mulai mengatur tempat tinggal untuk Damar dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kota Yara,
sebuah istana yang melayang di udara. Sebuah pesawat dari kerajaan Moldova memasuki istana. Tidak lama kemudian, di aula utama, seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota memandang Hammer yang sedang memulihkan dirinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya kamu memang terluka parah. Dunia yang disebut kali ini melahirkan seseorang yang luar biasa. Apakah itu orang yang menyerang planet Skyred?" Hammer tidak banyak bicara soal ekspedisi dalam pertemuan itu. Bahkan sahabat baiknya tidak begitu tahu jelas. Hammer melambaikan tangannya. Orang-orang di kedua sisinya mundur. Ketika semua orang pergi, Hammer baru mengangguk dan berkata, "Ya. Tebakanmu tidak salah. Kali ini, semuanya mati kecuali aku. Planet mana yang hebat seperti itu?" Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu orang yang menyerang planet Red Sky?" Hammer mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Tempat yang aku serang disebut Eternal Planet, yang merupakan cawan bina Big Jade. Seharusnya Eternal Planet bisa jatuh ke tanganku. Belum lama ini, beberapa predator tewas dalam perang di planet itu. Aku pada dasarnya suka berperang, jadi aku secara langsung memimpin tim untuk memeriksanya." Hammer berkata, kemudian, berubah menjadi seperti sekarang ini. Pria yang menyerang planet Skyred bernama Damar. Dia pemilik tulang naga. Dia dapat membangkitkan Dragon Nine Changes. Dia berbeda dari pemilik tulang naga sebelumnya. Dia memiliki total 8 karakteristik, dan diantaranya adalah karakteristik langka. Dia menguasai teknik pedang, teknik belati, dao pembunuh, tahap penyelesaian, dan semuanya menyatu bersama. Saat membicarakan itu, ekspresi Hammer tampak tercengang dan berkata, "Dia sekarang belum mencapai Uncomon level. Jika membiarkan dia memahami hukum dan mencapai Uncomon level, aku rasa dia akan menjadi Lutfi selanjutnya atau bahkan lebih kuat." Seru Hammer, "Aku tidak menyangka orang seperti itu muncul di cawan bina." Pria parubaya itu menghembuskan napas panjang. Sepertinya benar-benar tidak ada cara lain selain membunuhnya. Jika tidak, orang ini akan menerobos dan bergandengan tangan dengan Lutfi. Maka, posisi pemerintahan Big Jade akan terancam. Hammer menjilat bibirnya dan berkata, "Meskipun kerugian perjalanan ini besar, hasil yang didapatkan bahkan lebih besar." Damar itu bukan berasal dari Eternal Planet, tapi... Kemudian, dia menatap pria parubaya itu dengan mata berapi-api. Dia berasal dari planet utama purba. Bersambung, 1467. Hah, benaran. Ketika Hammer mengatakan itu, mata pria itu dalam sekejap terbuka lebar dan berkata, "Kamu serius?" "Tentu saja," Hammer berkata, "menurut informasi yang aku miliki, Damar pergi ke Eternal Planet untuk membalas dendam. Yang menyerang mereka adalah keluarga kecil Eternal Planet. Damar berkembang dengan sangat cepat. Berdasarkan perhitungan waktu kita, dia seharusnya berumur di awal 30 tahun. Sebuah keluarga kecil dapat menyerang planet utama mereka, yang menunjukkan bahwa tingkat seni bela diri dan level ilmu pengetahuan dan teknologi planet utama pasti tidak tinggi. Menurut data yang kami miliki, dibutuhkan setidaknya miliaran tahun bagi planet utama untuk melewati pembentukan galaksi dan muncul kehidupan. Dengan level planet utama itu sendiri seharusnya tidak dapat melakukan perjalanan di antara bintang-bintang." Hammer kembali berkata, "Itu juga berarti bahwa ini bisa jadi merupakan generasi pertama atau kedua peradaban mereka." Ketika mendengar itu, mata pria parubaya itu berbinar-binar. "Di mana koordinatnya?" Pria parubaya itu berkata, "Mari kita bekerja sama." Hammer tersenyum dan berkata, Maaf. Aku tidak bisa memberitahumu tentang koordinat untuk saat ini. Ini adalah cawan bina yang sempurna, dan asal-usul planet utama mungkin masih ada." "Apa artinya itu? Aku tidak perlu kasih tahu, kan? Kita bisa mengolah banyak budak yang telah mencapai tahap penyelesaian dan bahkan mencapai Uncomon level." Pada saat itu, penguasa Big Jade, Mor, yang merupakan raja kerajaan Moldova, adalah saudara Hammer dalam hidup dan mati. Tidak mau memberitahuku koordinatnya. Mor mengerutkan kening. Hammer berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kerajaan Jiglan lemah. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bangkit kembali. Budak yang menguasai tahap penyelesaian di kerajaanku hampir musnah semuanya. Jika aku memberitahumu koordinatnya sekarang, bagaimana jika kamu memanen mereka sendiri? Kapan kamu akan menyerang?" Mor bertanya. "Aku ingin membawa semua kekuatan kerajaan Moldova dan membantumu. Aku tidak akan mengambil keuntungan sendiri."
Begitu mendapatkan planet utama, kita bagi dua. Hammer tersenyum dan berkata, tunggu sampai Damar dan kelompoknya itu mati. Dia adalah satu-satunya yang mungkin menghentikan kita. Jika tidak, bahkan jika kita menyerang dan mendapatkan planet utama, dia akan menerobos Uncomon level, dan kemenangan kita akan sia-sia. Jadi, kita akan menyelesaikannya sebelum dia mencapai Uncomon level. Kita singkirkan dia. Ketika dia mati, itu adalah hari di mana kita akan bergerak. Seru Hammer. Jadi, kamu datang karena ingin memintaku melakukan serangan lebih dulu dan mencari serta membunuh anak itu. Tanya Mor. Betul sekali. Hammer berkata dengan tenang, aku tidak begitu yakin dengan penjaga naga. Eli tewas dalam perang. Tidak ada banyak orangku yang berguna. Dan aku harus terus menjaga kerajaan tetap berjalan. Mor merenung untuk waktu yang lama. Dia memandang Hammer dan berkata, oke, aku percaya padamu. Aku akan mengirim seseorang ke planet Skyred. Cari di Big Jade. Hammer berkata, Damar memiliki karakteristik magis. Dia mungkin masuk dengan menyamar. Selidiki orang-orang yang baru saja memasuki Big Jade dan planet Skyred. Lihat apakah ada situasi khusus. Oke, Mor mengangguk. Apa yang tidak diketahui Hammer adalah bahwa Damar dan yang lainnya telah memasuki ibu kotanya, dan tepat di bawah batang hidungnya. Di dekat pusat ibu kota, di sebuah halaman pribadi yang mirip dengan villa, Gary tersenyum dan berkata, apakah puas dengan tempat tinggal ini? Guntur menarik napas dengan sinis, kalian tidak membohongi kami, kan? Dari perkataan Satya menjelaskan mereka dan Satya seperti musuh sehidup dan semati. Bisakah kalian membeli rumah di pusat kota? Mendengar Guntur yang secara langsung menyebut nama Satya, Gary langsung mengerutkan keningnya dan menjelaskan, meskipun raja kami tidak berurusan dengan Hammer dan orang-orang dari kedua belah pihak tidak berteman baik, tapi transaksi ekonomi kita masih terus berjalan. Bisnis kerajaan Palet ada di seluruh penjuru dunia. Ada juga pasar monopoli milik kami, dan kerajaan Jingga mau tidak mau masih mengandalkan kami. Tentu saja, kami juga masih ada hal yang harus mengandalkan mereka. Kemudian, Damar dan yang lainnya baru bisa memahaminya. Gary tersenyum dan berkata, informasi kontak komunikator milikku sudah diberikan kepada kalian. Lalu, aku akan tinggal di kota Yara sebagai duta besar kerajaan Palet. Jika kalian butuh sesuatu, kalian bisa menghubungiku kapan saja. Terima kasih. Damar mengambil napas dalam-dalam. Selain itu, dalam hal pekerjaan, aku akan mengaturnya. Kalian tidak perlu khawatir, Gary berkata, aku akan mengatur seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya kalian lakukan. Setelah Damar mengucapkan terima kasih lagi, Gary pamit lalu pergi. Damar menarik napas lega, kemudian dia menatap yang lainnya dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, Cici, kamu terus pelajari amunisi itu dan periksa apakah kamu bisa membuatnya sendiri. Dia mengatakan bahwa jika penelitian tentang amunisi itu berhasil, mereka dapat memanggil Dewan juga. Keterampilan menembak Dewan benar-benar dapat menentukan keberhasilan dari banyak momen kritis. Ketika Damar meninggalkan bumi sebelumnya, dia berjanji akan membawa Dewan untuk melihat-lihat Eternal Planet. Jika Muci membuat amunisi ini, bisa meminta Hugo memberitahu Dewan koordinat Big Jade. Lalu, dia bisa datang untuk bergabung bersama Damar dan yang lainnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Muci diam-diam lari ke Big Jade sendirian. Lalu, Damar menatap Kristal dan berkata, kamu tinggal di rumah saja. Kristal mengangguk. Dia mengikutinya begitu saja dan tidak bermaksud menambah banyak masalah pada Damar dan yang lainnya. Setelah itu, Damar melihat ke yang lainnya, 3 hari. Dalam 3 hari, kita semua akan memahami kebiasaan dan aturan orang-orang di kota Yara. Setelah 3 hari, kita akan mulai mengumpulkan informasi kota Yara. Damar. Wendy saat itu mengerutkan keningnya dan berkata, menurutku, sebaiknya kita menemukan cara untuk memecahkan kutukan mata iblis lebih dahulu, lalu menunggumu dan kami menerobos jika kita mencapai Uncomon level dan lebih kuat, bahkan bisa sepenuhnya mundur. Dengan bantuan Satya, aku punya lebih banyak waktu. Namun, waktu bumi tidak begitu banyak. Kita datang ke Big Jade, dan kemungkinan Hammer juga sudah tahu. Semakin lama menunda, dan jika dia bahkan pergi ke bumi, tidak ada yang melawan di bumi. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jangan khawatir, aku bisa menahannya. Jika kita menyelesaikan Hammer, aku akan mencari solusi untuk mata iblis.
Damar tentu saja tidak menyembunyikan isi dari dua halaman itu dari Lilia dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa Blade Berserker juga telah terkena mata iblis, dan sekarang masih hidup dalam ingatan semua orang, itu berarti pasti memiliki solusi dengan mata iblis. Damar kembali berkata, selanjutnya, kita buat kelompok berisi 2 orang dan mulailah memahami kota Yara. Kelompok tersebut dengan cepat terbentuk. Smiley dan Satli satu kelompok. Damar dan Lilia satu kelompok. Winston dan Talia satu kelompok. Guntur dan Dewa Mabuk satu kelompok. Yani dan Wendy satu kelompok. Tidak lama kemudian, sebanyak 5 kelompok berpisah dan berangkat ke kota. Wendy dan Yani berjalan menuruni tangga bersama. Hubungan mereka telah banyak mereda. Setelah beberapa langkah, Wendy berhenti dan berkata dengan tenang, "Aku ingin menemukan cara untuk memecahkan mata iblis." "Kamu pasti bisa membantu." Yani mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah Damar mengatakan akan melakukannya setelah semuanya selesai?" "Kamu ingin melawan perintahnya." "Aku hanya peduli dengan hidup dan matinya," ujar Wendy dengan tegas. Yani merenung untuk waktu yang lama. Dia memandang Wendy dan berkata, "Aku tidak tahu apakah bisa melakukannya. Lagi pula, aku tidak memiliki karakteristik ramalan. Aku hanya memiliki kemampuan untuk menentukan sesuatu, itulah karakteristik takdir." "Kamu setuju?" tanya Wendy dengan terkejut. "Aku juga ingin dia hidup dengan baik." Yani menghela napas. Bersambung. 1468. "Aku hanya tidak menyangka Dr. Lilia akan setuju dengan pilihan Damar dan berurusan dengan Hammer terlebih dahulu," sambung Yani. "Dia adalah orang yang paling mengenal Damar. Mereka selalu membawa banyak beban." Wendy berkata, "Mereka sangat bijak dan biarkan mereka mengurus Hammer. Aku ingin mencari cara untuk memecahkannya, dan aku juga ingin mencari kesempatan untuk menerobos Uncomon level. Hanya dengan cara ini kita bisa memberinya lebih banyak bantuan." Yani tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan koin lalu melemparkannya. Di sisi lain, Dewa Mabuk melihat sebuah bar dan tidak bisa menahan nafsunya. Dia menipu beberapa energi stone dari Guntur dan berkata, "Nak, tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil 2 botol arak." Guntur mengangguk. "Oke." Dewa Mabuk dengan gembira berlari untuk mengambil sebotol anggur. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Guntur sudah tidak ada di sana. Dewa Mabuk mengerutkan keningnya dalam-dalam melihat Guntur yang menghilang. Dia pergi ke tempat yang sepi dan mulai mencoba menghubungi Guntur. Mereka dilengkapi alat komunikasi di dunia ini oleh Satya. Dia dengan cepat menghubungi Guntur, tapi komunikatornya tak kunjung tersambung. Tidak mungkin terjadi masalah pada anak ini, kan? Dewa Mabuk mengerutkan kening. Namun, tempat dia mengambil arak barusan tidak jauh dari Guntur. Jika seseorang menyerang Guntur, atau terjadi masalah dengan Guntur, dia pasti merasakan lonjakan pertempuran. Kecuali jika pihak lain memiliki karakteristik khusus, seperti karakteristik jiwa Uncomon level, dia diam-diam mengendalikan Guntur. Dewa Mabuk khawatir. Dia memeriksa sekeliling selama lebih dari setengah jam. Dia panik hingga memutuskan untuk memberitahu Damar dan yang lainnya. Pada saat itu, komunikatornya berdering. Dewa Mabuk pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun dan menghubungkan komunikator. Pada saat itu, dia melihat Guntur berlari dengan menggila. Sekelilingnya bukan bangunan, tetapi gunung dan hutan. "Nak, kamu di mana? Aku takut setengah mati. Aku pikir kamu dibawa orang." Dewa Mabuk berbisik. Dewa Mabuk, aku meninggalkan kota Yara," seru Guntur. "Hah?" Dewa Mabuk berteriak. "Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bahkan bukan ahli bela diri tahap penyelesaian. Jika aku tinggal di sana untuk berperang, aku hanya bisa berurusan dengan beberapa antek kecil. Antek-antek itu bisa dibunuh oleh Damar. Tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sana." Guntur berkata, "Mata iblis Damar benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Aku harus mencari informasinya." Berbicara tentang itu, wajah Guntur terlihat muram dan dia berkata, "Awalnya saat Damar kehilangan ingatannya, aku adalah orang yang paling disukai dan memiliki bakat tak terkalahkan. Namun, aku terjatuh di tengah perjalanan. Mereka satu persatu mencapai tahap penyelesaian, dan aku masih tahap ahli." Guntur berkata sambil mendesah, "Damar sekarang membawa semua beban di pundaknya. Dari Eternal Planet hingga Big Jade. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri. Namun, aku tidak bisa begitu saja melihat mata iblis terbuka. Jadi, aku pergi untuk membantunya menemukan solusi untuk mata iblis."
Meskipun ada banyak ahli bela diri di Big Jade, tapi mereka bukan Uncomon level. Tahap penyelesaian juga memiliki efektivitas tempur paling mutakhir. Aku hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap penyelesaian. Aku tidak punya masalah besar dengan perlindungan diri. Guntur berkata sambil tersenyum. Bukankah Damar mengatakan sebelumnya bahwa Blade Berserker juga memiliki mata iblis? Aku akan mencari jejak Blade Berserker berdasarkan catatan yang ada. Jika kamu tidak pergi bersama Yani, bagaimana kamu bisa menemukannya? Dewa Mabuk melotot dan berkata, cepat kembali atau aku akan memberi tahu Damar. Aku punya jalanku sendiri. Guntur berkata sambil tersenyum. Aku pengintai terbaik dari Night Watcher. Singkatnya, kamu tidak perlu khawatirkan. Kembalilah dan beritahu Damar bahwa tidak perlu khawatir dengan keselamatanku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan membantunya memecahkan kutukan itu, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Kemudian, Guntur mematikan komunikatornya. Ketika Dewa Mabuk melihat Guntur mematikan panggilannya, dia mengerutkan kening, mungkin ini juga jalannya. Dia menghubungkan komunikatornya dengan Damar dan memberitahunya tentang masalah ini. Setelah mendengar ini, Damar menghela napas dan berkata, Wendy dan Yani juga pergi. Dewa Mabuk tercengang saat mendengar kabar itu. Tak apa, biarkan mereka pergi. Mungkin, itu juga jauh lebih aman bagi mereka. Sudah cukup beberapa orang dari kita ada di sini. Selama bisa menerobos Uncomon level, menyelesaikan Hammer bukan masalah besar, ujar Damar. Di sisi lain, Guntur meninggalkan kota Yara dan berada di pegunungan. Setelah mematikan komunikator, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke arah pohon besar yang tidak jauh darinya. Di tempat itu, ada seorang pria berjanggut dengan tas besar di punggungnya. Dia bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek sedang berbaring di atas pohon. Orang itu menatapnya dengan penuh minat. Guntur terkejut, namun sebelumnya, dia tidak menyadari ada orang lain sama sekali. Dia tidak bisa menahan ekspresinya dan melihat orang di belakangnya dan berkata, berapa banyak yang kamu dengar? Kenapa? Apakah kamu akan membunuhku karena mendengarnya? Pria kekar itu bertanya sambil tersenyum. Lalu, dia tersenyum dan bertanya, kamu tidak mengenalku. Kenapa aku harus mengenalmu? Kamu terkenal, tanya Guntur. Namaku Lutfi, kamu pasti pernah mendengarnya. Pria berjanggut itu berkata dengan rasa bangga di wajahnya. Tidak pernah dengar. Guntur melihat penampilannya, lalu merenung dan berkata, kamu berlari sambil telanjang. Lutfi tercengang, dia memandang Guntur dengan curiga dan berkata, sepertinya kamu memang orang dari luar. Melihat gelagat Guntur yang menjadi semakin waspada bahkan bersiap untuk menyerang, Lutfi menaikkan ujung bibirnya dan berkata, anak muda, jangan berlebihan. Jika aku ingin menyerangmu, kamu sejak awal sudah menjadi mayat. Aku akan menunjukkan bualanmu itu tidak nyata. Guntur berkata dengan jijik, karaktermu ini sangat sesuai dengan seleraku. Jika orang lain melihatku, mereka mungkin ketakutan kencing di celana. Lutfi berkata sambil tersenyum, mendengar apa yang baru saja kamu katakan, kamu sepertinya ingin mencari Blade Berserker. Guntur meliriknya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Hei, aku sebenarnya juga akan mencari Blade Berserker. Lutfi berkata sambil tersenyum, apakah ingin membentuk tim? Jika ada aku, kamu pasti akan aman 100%. Apakah kamu bos Big Jade? Tanya Guntur. Bukan, bos mereka ingin membunuhku. Lutfi berkata, aku sebenarnya ingin memasuki kota Yara dahulu. Namun, aku bertemu dengan anak yang begitu menarik sepertimu. Kebetulan aku juga ingin mencari jejak Blade Berserker. Jadi, lebih baik aku bermain denganmu terlebih dahulu. Guntur terdiam beberapa saat dan berkata, aku bisa menolak, kan? Kamu pergilah ke kota Yara, dan aku akan mencari Blade Berserker sendiri. Tidak boleh. Lutfi tersenyum dan berkata, jangan berbicara omong kosong. Jika kamu benar-benar ingin mencari Blade Berserker, aku bawa kamu ke suatu tempat. Di sebuah gang sempit di kota Yara, Damar dan Lilia menutup panggilan tersebut. Damar menghela napas dan berkata, aku sudah membuat mereka khawatir. Lilia tersenyum dan berkata, aku pikir pilihan mereka benar. Bahkan jika aku bisa melakukannya, aku juga ingin mengikuti mereka untuk menemukan solusi mata iblis. Maafkan aku. Damar menghela napas. Tidak perlu meminta maaf. Kita semua menanggung keselamatan seluruh bumi. Aku mengerti. Lilia dengan tenang menatap Damar dan berkata, jadi, kita kumpulkan informasi dengan cepat dan singkirkan Hammer.
Kemudian, kita dapat menemukan solusi mata iblis dengan tenang. Damar menghela napas. Dia tidak menyangka bahwa kutukan kekuatan darah ini akan memberikan dia begitu banyak masalah pada akhirnya. Ayo, lihat kondisi sekitar. Damar berkata dengan tenang, kumpulkan informasi dan menyerang Hammer di saat yang tepat. Mereka melihat ke bar yang tidak jauh. Kebanyakan orang Big Jade hidup dengan sangat nyaman. Sebagai orang yang berstatus paling atas, mereka mengumpulkan dan mengikis semua sumber daya untuk digunakan sendiri. Pekerjaan orang Big Jade juga sangat mudah. Semua kesenangan ada di dalam kota. Bersambung, 1469. Ada banyak tempat yang mirip dengan bar dan kedai teh di sini. Misalnya bekerja di sini sebagai pramusaji, penghasilannya juga cukup tinggi. Kendati pramusaji adalah pekerjaan paling rendah di Big Jade. Memiliki energi stone berarti kamu dapat membeli sumber daya kultivasi. Meskipun orang Big Jade memiliki gen dan kondisi yang baik, mereka masih melakukan persaingan di dalamnya agar tidak membuat orang menjadi terlalu malas. Damar dan Lilia masuk ke dalam tempat yang mirip dengan bar. Setelah masuk, dia dan Lilia memesan beberapa hidangan, lalu menajamkan telinga mereka. Tempat seperti bar selalu menjadi tempat paling banyak mendapatkan informasi. Kemudian, suara-suara itu masuk ke telinga mereka. Sepertinya masih belum ada informasi tentang ahli bela diri Uncomon level dari luar itu sekarang. Penjaga naga turun tangan dan telah menggunakan begitu banyak kekuatan planet Red Sky, tapi belum menemukannya. Berarti sudah ada kabar, dong. Katanya Raja Hammer terluka oleh orang itu. Hammer menyerbu planet lain dan kembali sendirian. Pihak musuh itu datang untuk balas dendam. Bukankah itu berarti kerajaan Jiglan sedang dalam bahaya? Apanya yang bahaya? Orang itu mungkin tidak berani memasuki Big Jade. Omong-omong, apakah kalian tahu? Hari ini, Raja Mor dari kerajaan Moldova datang mengunjungi raja. Kalau begini, diperkirakan mereka merencanakan sesuatu. Damar dan Lilia sedikit mengernyit mendengar ini. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Sebelumnya, Damar bertanya Hammer berteman dengan ahli bela diri Uncomon level siapa untuk berspekulasi kepada orang seperti apa Hammer akan memberi tahu koordinatnya. Hammer sekarang ingin menyerang bumi. Sangat tidak mungkin untuk mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, dia pasti mengandalkan sekutunya. Jantung Damar terasa akan copot saat mendengar informasi itu. Di hari-hari berikutnya, dia harus memperhatikan setiap gerakan Mor dan Hammer. Begitu mereka akan bertarung, maka Damar harus kembali ke bumi untuk pertama kalinya. Jika ada seorang Uncomon level yang mengikutinya, bumi tidak bisa menahannya. Tidak diragukan lagi bahwa berita ini adalah berita yang meledak-ledak bagi Damar dan yang lainnya. Lilia berbisik, sepertinya kita harus mengirim seseorang pergi ke kerajaan Moldova untuk memantau dan melaporkan informasi kapan saja. Damar mengangguk. Dia merenung sebentar lalu berkata, benar. Pasangan Smiley dan Satli kemungkinan bertanggung jawab atas urusan ini. Sekarang Buntur dan dua orang lainnya pergi. Damar tidak begitu mengkhawatirkan Wendy dan Yani yang pergi. Mungkin mereka bisa kapan saja menyerang untuk yang berada di sisi Hammer. Dewa Mabuk dan Talia tidak bisa kemana-mana. Oh iya, apakah kalian mendengar bahwa semalam katanya posisi Lutfi tertangkap di dekat Big Jade? Beberapa orang menduga bahwa Lutfi, Raja Langit Berbintang telah mencapai Big Jade. Dia bilang ingin membalaskan dendam saudaranya. Setidaknya seorang Uncomon level harus dikubur bersamanya. Dia memiliki karakteristik magis. Takutnya, saat membicarakan itu, seperti ada yang melihat seseorang masuk, dan mereka semua diam. Sosok seseorang masuk. Damar meliriknya dan menemukan bahwa orang itu mirip dengan Hammer. Tangan dan kaki mereka lebih besar daripada orang biasa. Tahap penyelesaian. Damar agak terkejut. Orang itu melirik ke arah keramaian dan berkata, tidak seperti yang kalian bicarakan. Lebih baik diam, atau kalian tidak akan tahu bagaimana kalian akan mati. Semuanya tidak berani bicara. Orang ini mengenakan pakaian yang indah dan terlihat mirip dengan gennya Hammer. Dengan kata lain, seharusnya itu kekerabatannya Hammer atau sebagainya. Pelayan. Dia masuk dan duduk di sebuah meja. Dia berteriak, arak terkuat dari luar. Baik, Tuan Gormel, ujar seseorang dan dia bergegas untuk menyiapkannya. Dia melirik Lilia dan Damar yang ada di sebelahnya. Satya memberi mereka informasi tentang para ahli bela diri kerajaan Jiglan saat ini. Gormel adalah salah satunya. Dia adalah anggota keluarga kerajaan,
keponakan Hammer dan seorang ahli bela diri yang menguasai tahap penyelesaian. Damar tidak menyangka bahwa orang yang memiliki kedudukan paling tinggi di kerajaan Jiglan akan datang ke bar seperti ini. Aturan dan kondisi dunia ini berbeda dari yang dibayangkan oleh Damar. Mereka memiliki martabat dan inferioritas, tetapi mereka tampaknya mencapai tingkat yang sama dalam hal makanan, pakaian, rumah, dan transportasi. Gormel tampaknya tidak tertarik pada orang lain. Setelah hidangannya disajikan, dia hanya makan dan minum sendiri. Yang lainnya tidak berani berbicara apa-apa lagi karena kedatangannya. Beberapa orang lebih dahulu pergi, sementara yang lainnya tetap makan makanan mereka sendiri. Bar yang awalnya ramai menjadi agak sepi. Gormel meminum beberapa botol minuman beralkohol berturut-turut, dan dia mulai merasakan mabuk. Hari pun mulai gelap. Ambil uangnya, ujar Gormel. Dia meletakkan beberapa energi stone di atas meja. Lalu, dia membawa sebotol arak dan terhuyung-huyung keluar bar. Sepertinya dia mabuk, mengalir keinginan untuk membunuh di matanya Damar. Apa yang ingin kamu lakukan? Lilia mengerutkan kening dan bertanya, ini daerah kerajaan Jiglan. Jangan bertindak gegabah. Damar tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku tahu batasan dan tidak akan mengekspos diri. Kamu pulanglah lebih dulu, aku akan kembali nanti. Lilia melihat Damar dengan cemas. Setelah beberapa saat, dia berkata, pokoknya hati-hati. Damar mengangguk. Dia dengan cepat memeriksa dan berjalan keluar dari bar. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya. Kemudian, secari kertas jatuh di atas Gormel. Ini adalah teknik pelacakan magis. Setelah melakukan semua ini, Damar menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan menghubungkan komunikator dengan Gary. Perlu bantuanku. Sosok Gary muncul di udara. Berikan aku informasi tentang Raja Langit Berbintang. Mungkin tentang kebiasaannya dan penampilannya. Seru Damar. Gary tampak terkejut, kemudian bertanya dengan curiga, apakah kamu akan segera menyerang? Damar tidak menjawab. Gary tertegun dan berkata, aku tidak akan banyak bertanya. Intinya, hati-hati. Aku akan segera mengirim informasi tentangnya. Tidak lama kemudian, alat komunikasi Damar menerima pesan. Dia segera membuka pesan dan mengetahui informasi tentang Lutfi. Benar-benar sangat berguna. Damar tersenyum. Dia menerima pesan itu dan seluruh wajahnya berubah total dari sebelumnya. Setelah itu, dia merasakan posisi Gormel. Dia tersenyum, lalu dengan cepat mendekatinya. Tidak lama kemudian, di pinggir jalan, dia melihat Gormel jatuh dan muntah-muntah di sana. 2 atau 3 robot dengan otomatis langsung membungkuk dan membersihkan muntahannya. Seluruh kota Yara bersih, dan penghijauannya juga sangat bagus. Udaranya sangat segar. Ada orang-orang yang lewat di sekitarnya, tapi mereka tampaknya mengenal Gormel dan tidak berani mendekat dan justru menjauh darinya. Damar tersenyum dan buru-buru membungkuk. Dia menepuk baju Gormel dan berkata, Tuan Gormel, Anda mabuk. Saya akan membawa Anda pulang. Gormel tampak sudah sadar saat ditatap Damar. Dia membuka matanya yang kabur, lalu menatap Damar dan memarahinya, pulang. Aku tidak akan pulang. Aku masih ingin minum. Betapa membosankannya jika Anda minum sendirian. Bagaimana jika saya menemanimu? Damar berkata sambil tersenyum. Dia berencana menyerang Gormel. Namun, tidak di tengah keramaian, dan Gormel sedang mabuk. Orang seperti ini dengan status tinggi, mungkin dapat memperoleh informasi lebih lanjut darinya. Gormel tercengang dan berkata, kamu tidak takut denganku? Damar tersenyum dan berkata, katanya Tuan Gormel mencintai orang-orang seperti anaknya sendiri. Kamu mendapatkan dukungan kuat dari rakyat karena sangat menjaga kami. Bagaimana mungkin takut padamu? Dasar bajingan dengan penuh kebohongan. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti warga kerajaan Jiglan. Gormel mengutuknya. Damar terkejut. Orang kerajaan Jiglan tingginya lebih dari 2 meter. Kebanyakan dari mereka memiliki tangan dan kaki yang besar. Bisa dikatakan bahwa orang seperti Damar yang kecil ini berarti cacat. Namun, yang kamu katakan benar. Kamu carikan aku tempat yang tenang untuk minum bersamaku. Selama aku senang, aku akan membuatmu makmur. Gormel berbicara dengan rasa superioritas di dalam nadanya. Damar mengangguk dan membungkuk, tampak seperti anjing penurut. Dia memapa Gormel berjalan keluar dari kota. Sepanjang jalan, dia membeli banyak arak. Dengan begini, dia membantu Gormel dan berhasil keluar dari kota. Bersambung, 1470. Setelah meninggalkan kota,
Gormel tampak sedikit sadar. Dia lebih dahulu menyerat Damar ke sebuah paviliun di luar kota. Di luar paviliun ada sebuah danau. Damar harus mengakui bahwa beberapa lingkungan buatan manusia di sini begitu indah. Ini sedikit mirip dengan taman di lingkungannya. Kadang-kadang ada pejalan kaki yang lewat, tapi hanya sedikit. Setelah berhenti dan duduk di paviliun, Gormel tampak sangat tenang dengan aturan di dunia ini. Dia tidak merasa bahwa ada orang yang akan berani menyerangnya di dekat kota Yara. Hukum di dunia ini sangat ketat, dan mereka yang membunuh tanpa alasan akan mati. Menurut pemikiran banyak orang Big Jade, tidak ada yang berani bertarung di Big Jade. Keluarga kerajaan yang memiliki kekuatan hidup ataupun mati, juga tidak berani membunuh secara terang-terangan. Paling-paling, mereka membunuh secara diam-diam tanpa menarik perhatian orang. Terlebih lagi, Gormel merasa bahwa orang di depannya hanyalah orang biasa tingkat Unding Flame. Unding Flame, dulu saat di level itu, dia hampir bisa menghancurkan bumi sendirian. Namun, sekarang hanya kemampuan standar Big Jade. Damar meletakkan araknya di tanah. Dia tidak terburu-buru menyerang. Bagaimanapun, musuhnya adalah ahli bela diri tahap penyelesaian. Jika dia bereaksi, khawatir pergerakannya akan cukup besar. Damar harus membiarkan dia lengah sepenuhnya dan membunuhnya dengan satu serangan. Tentu saja, sebelum dia mati, dia harus mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Gormel berbaring di sana. Dia meneguk arak dan berkata, "Nak, menurutmu siapa yang lebih kuat antara aku dan Nazar?" Nazar adalah anak kandungnya Hammer. Dia juga berada di tahap penyelesaian. Sistem kerajaan Jiglan mengatakan bahwa di antara keluarga kerajaan, yaitu yang kuat dihormati, dan yang paling kuat serta memenuhi syarat akan menjadi penerus. Tentu saja, itu hanya sebuah sistem. Namun, yang benar-benar menentukan pewaris adalah hasil diskusi raja dan beberapa petinggi keluarga kerajaan. Gormel tampaknya sangat tertekan, dan terus mengeluh. Damar tampaknya juga memahaminya. Setelah Hammer kembali kali ini, istana sudah menetapkan penerus. Secara umum, generasi berikutnya yang mencapai Uncomon level lebih dahulu secara otomatis akan menjadi penerus. Namun, Hammer memilih untuk menetapkannya terlebih dahulu. Gormel adalah salah satu orang terkuat di generasinya. Namun pada akhirnya, semuanya memutuskan Nazar yang merupakan putra kandung Hammer menjadi kandidat terakhir. Ini membuat Gormel sangat kecewa. Dia bahkan kehilangan kesempatan menembus Uncomon level, dan secara otomatis kehilangan kualifikasi untuk menjadi penerus. Saya pikir Tuan adalah yang terkuat di antara mereka. Saya hanya tidak tahu mengapa Raja telah menetapkan penerus lebih dulu. Tanya Damar dengan penasaran. Ketika Raja kembali dari cedera serius, dia mungkin khawatir bahwa orang hebat itu akan balas dendam padanya. Aku tidak tahu apa yang harus dia khawatirkan. Bagaimana mungkin orang luar itu berani memasuki Big Jade? Begitu penjaga naga turun tangan, orang-orang itu tidak akan berani menampakkan ekornya. Gormel mencibir. Saya mendengar Raja Mor datang ke ibu kota. Apakah untuk mendiskusikan rencana besar? Damar bertanya dengan sangat penasaran. Kamu rakyat kecil, mengapa mengajukan begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu ingin mati? Dengarkan saja apa yang aku katakan. Jangan banyak bertanya, seru Gormel. Kemudian, dia meneguk arak lagi dan berkata, aku tidak tahu sama sekali. Ketika Raja Mor masuk, orang-orang di dekatnya mundur. Pasti mendiskusikan masalah besar. Damar mencoba membuat perbincangan dengannya. Setelah melewati waktu yang panjang, dia merasa bahwa kondisi Gormel semakin buruk. Sepertinya dia benar-benar mabuk. Dia ingin mengetahui banyak hal, tapi dia merasa tidak bisa menanyakan terlalu banyak. Tuan Gormel, apakah kamu benar-benar yakin bahwa seorang Uncomon dari luar tidak bisa mencapai Big Jade? Tanda Damar, dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Meskipun dia seorang Uncomon level, Big Jade akan menjaga ketat di luar dan dia tidak akan berani masuk. Gormel berkata, jadi, kalian jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa mengganggu kehidupan damai kalian. Damar diam, orang Big Jade merasa tinggi di luar sana. Di planet ini, bahkan orang biasa memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Ini adalah temperamen yang hanya dapat dimiliki setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kekuatan yang ekstrim, dan dominasi di langit berintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Gormel, izinkan aku menunjukkanmu sebuah trik. Damar berkata sambil tersenyum.
Mata Gormel menunjukkan minat dan berkata, "Trik apa? Selama kamu membuatku senang, aku akan membawamu bekerja di manorku dan gajinya 10 kali lipat lebih banyak dari gajimu yang sekarang." Pulau yang mengapung itu, istana kan? Iya. Lalu, apakah kamu pernah melihat kembang api? Tanya Damar. Sebenarnya trik apa yang ingin kamu perlihatkan? Gormel tampak sedikit tidak sabar. Tunggu, apa ini? Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang memasuki otaknya, seolah-olah mengendalikan seluruh jiwanya. Mungkin karena mabuk, dia mencoba melawannya. Namun, dia merasa pikirannya kosong. Saat itu, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul. Gormel tiba-tiba mulai memikirkan sesuatu. Dia menatap yang dia pikir orang biasa di depannya dengan sangat terkejut. Dia merasa lehernya tersayat karena sesuatu. "Kamu?" Matanya sangat terkejut. Dia menutupi lehernya dan sudah sepenuhnya sadar. Namun, dia merasa nyawanya akan hilang saat itu. Dia menguasai tahap penyelesaian, tapi terlalu mudah untuk dibunuh oleh Damar. Damar tersenyum padanya dan berkata, "Oh, tidak. Orang kecil ini adalah orang luar. Jangan khawatir, aku dapat melihat dari keluhanmu sebelumnya bahwa kamu memiliki rasa benci terhadap Hammer. Aku akan membalaskan dendammu dan secepatnya mengirim dia menemuimu." Kamu, darah terus mengalir melalui jari-jarinya, dan aura membunuh itu mengikis seluruh tubuhnya. "Lalu, selagi kamu masih sadar, perhatikan baik-baik pertunjukannya." Kembang api bermekaran di kota Yara. Seru Damar sambil tersenyum. Kemudian, secarik kertas yang tak berujung keluar dari tubuhnya dan membungkus seluruh tubuh Gormel. Pada saat itu, dia menjentikkan jari. Kertas di tubuh Gormel meledak terbang dalam sekejap. Kemudian, Gormel naik ke langit dan langsung menuju ke istana kerajaan Jiglan. Damar tersenyum. Dia meninggalkan paviliun dan berjalan menuju gerbang kota. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya berubah perlahan menjadi penampilan seseorang yang ada di bar pada siang hari. Dia berhasil melewati gerbang kota. Saat dia melewati gerbang, dia menjentikkan jarinya lagi. Gormel terbang di udara, dan ledakan kedua dengan cepat terjadi saat menuju istana. Di langit di atas kota Yara, kembang api tiba-tiba meledak dan banyak orang bergegas keluar melihat ke langit. Duar, di suatu tempat di istana, sosok itu meledak untuk ketiga kalinya dan jatuh ke istana. Hammer merasakan ledakan itu dan bergegas ke tempat sosok itu jatuh. Ketika dia melihat sosok Gormel di dalam lubang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, banyak potongan kartu jatuh, dan menutupi seluruh tubuh Gormel. Lutfi. Hammer sangat terkejut saat melihat kejadian ini. Ada sedikit rasa takut juga di seluruh wajahnya. Di bawah istana dan di jalan-jalan, banyak orang bergegas keluar. Mereka saling berdiskusi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang berspekulasi bahwa orang yang memiliki karakteristik magis telah membunuh Gormel. Ada juga yang berspekulasi bahwa Lutfi telah datang dan target yang ingin dia bunuh adalah Hammer serta kalangannya. Kota Yara dalam bahaya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Damar tersenyum dan berjalan melewati kerumunan sambil menyembunyikan kekuatan dan identitasnya. Iya, setelah membunuh orang, taburkan seluruh kertas ke badan korban tersebut. Ini adalah teknik penanda Lutfi. Damar berhasilkan melemparkan masalah ini padanya. Bersambung.